Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rio Chandra Mukti dari Unmul Malang dengan NIM 220. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang dua konflik besar yang saat ini sedang berlangsung, yaitu perang antara Rusia dan Ukraina. Uh, dan juga serta konflik antara Israel dan Palestina. Jadi tujuan video ini sebenarnya hanya untuk memberikan gambaran umum kepada teman-teman semua agar kita ini lebih memahami situasi dunia yang sedang berlangsung. Oke, jadi pada dasarnya dunia ini sering kali menghadapi tantangan, bisa iklim, ketidakstabilan ekonomi, tapi juga konflik bersenjata yang mana memakan banyak korban jiwa. Nah, dua konflik yang paling banyak diberitakan dan menjadi perhatian internasional adalah invasi Rusia dan ke Ukraine dan juga konflik yang berkepanjangan antara Israel dan Palestina. Kedua konflik ini sebenarnya memiliki latar belakang sejarah yang panjang dan rumit. Nah, dalam video ini saya akan coba merangkum poin-poin pentingnya secara singkat dan netral. Oke, kita mulai dengan perang yang pertama ya, konflik pertama antara Ukraine dan Rusia. Jadi perang Rusia dan Ukraina ini dimulai pada 22 Februari 2022 kemarin. Uh, Awal mulanya dimulai oleh Rusia di mana mereka itu melancarkan serangan militer besar-besaran ke wilayah Ukraine. Tapi sebenarnya kalau kita telusuri kembali, konflik ini sebenarnya sudah memanas sejak tahun 2014 ketika Rusia mencaplok wilayah yang bernama Crimea. Nah, ketegangan meningkat ketika Ukraina semakin dekat dengan negara-negara barat dan juga Rusia ini merasa terancam ketika akan Ukraina ini seperti ingin bergabung dengan NATO. Nah, Rusia menganggap hal itu ya ancaman langsung terhadap keamanannya. Sementara Ukraine itu melihatnya sebagai hak kedaulatan mereka. Nah, akibat perang ini, jutaan orang terpaksa untuk mengungsi, eh, ribuan tewas, dan banyak sekali infrastruktur di negara Ukraine ini hancur. Nah, negara-negara barat tentunya mereka ini memberi dukungan besar kepada Ukraine, termasuk bantuan militer dan sanksi ekonomi terhadap Rusia. Nah, jadi dikarenakan perang ini ya, perang ini memicu isu krisis global, seperti yang kita semua pernah merasakan, seperti naiknya harga energi, pangan, dan juga ketegangan ketegangan geopolitik yang sangat meluas. Oke, selanjutnya adalah balik ke konflik kedua, yaitu antara Israel dan Palestina. Nah, jadi konflik ini hampir sama dengan konflik sebelumnya, akan tetapi konflik ini sebenarnya sudah berlangsung kurang lebih 70 tahun. Nah, cuma kembali memanas lah ketika pada Oktober 2023 kemarin. Nah, pada saat itu kelompok Hamas ini menyerang Israel secara mendadak dan dibalas dengan serangan besar-besaran oleh militer Israel ke jalur Gaza. Nah, ribuan warga sipil tewas, banyak diantaranya adalah anak-anak dan perempuan. Konflik ini bisa dibilang sangat kompleks, di mana konflik ini melibatkan sejarah panjang perebutan wilayah antara Israel terhadap Palestina, identitas nasionalnya, dan juga campur tangan berbagai negara luar, seperti yang bisa kita lihat dengan isu-isu terkini, yaitu adalah Amerika sebagai pendukung Israel. Nah, pada is nah dikarenakan hal ini, Palestina sendiri terpecah menjadi dua. Pemerintahan yaitu Fatah di tepi barat dan Hamas di Gaza. Nah, akan tetapi sebenarnya Israel ini tetap mengontrol banyak aspek kehidupan di warga Palestina, seperti perbatasan,
suplai listrik dan izin keluar masuk dari negara tersebut. Nah, reaksi dunia pun bisa dibilang beragam, di mana ada negara yang mendukung Israel seperti Palestina dan ada juga yang membela hak rakyat Palestina, seperti kita, Indonesia. Namun, banyak pihak itu menyerukan gencatan senjata dan penyelesaian damai melalui diplomasi. Akan tetapi, hal ini sendiri bisa dibilang gagal di mana dari pihak Israel sendiri mereka menyetujui gencatan senjata. Akan tetapi mereka sendirilah yang melanggar gencatan senjata tersebut. Dikarenakan ya balik lagi mereka ada dukungan yang sangat besar dari negara superpower bisa dibilang yaitu Amerika, di mana mereka mendapat injeksi uang, injeksi senjata dan sebagainya. Nah, dalam konflik Israel Palestina ini, salah satu hal yang perlu juga kita pahami adalah bagaimana konflik ini membentuk opini publik global yang beragam, di mana banyak negara yang memiliki posisi politik yang berbeda. Tentunya tergantung pada kepentingan ekonomi negara tersebut, sejarah diplomatik dan atau bahkan tekanan dari kelompok dalam negeri atau faction dalam negeri. Nah, misalnya negara-negara di Eropa Barat dan Amerika Serikat itu cenderung memberi dukungan kuat terhadap Israel. Sedangkan kalau negara-negara di Timur Tengah, di Asia Tenggara, dan beberapa negara Amerika Latin sebenarnya banyak yang menyuarakan pembelaan terhadap rakyat Palestina. Nah, di sisi lain ya, media di sini memainkan peran yang sangat-sangat besar dalam membentuk persepsi ini. Nah, jadi beberapa media internasional cenderung memberitahukan satu sisi saja. Nah, sementara media dari kawasan lain mencoba mengangkat sisi yang berbeda. Karena itu, penting bagi kita sebagai penonton untuk memilah dan memilih informasi yang secara bijak dan memahami konteks dari berbagai sudut. Nah, seterusnya sih yang sering kali kita yang terlupakan dalam konflik seperti ini dan konflik yang sebelumnya itu adalah korban sipil ya yang tidak terlibat langsung dalam pertempuran itu sangat gimana ya, kasihan lah. Mereka kehilangan keluarga, tempat tinggal, bahkan akses terhadap makanan dan air bersih pun susah. Di Ukraine, banyak warga sipil hidup di bawah serangan roket dan mengalami musim dingin tanpa listrik. Di Gaza juga situasinya hampir sama, di mana akses terhadap rumah sakit, obat tentunya, dan makanan itu sangat terbatas akibat blokade dan serangan udara yang sepertinya tidak akan berhenti. Nah, situasi ini memperlihatkan bahwa dalam setiap konflik, apalagi perang ya, yang paling menderita itu ada sebenarnya bukannya atasan atau pemerintah, tetapi sebenarnya rakyat biasa. Nah, maka dari itu pentinglah bagi kita ini untuk menumbuhkan empati dan tidak sekadar melihat konflik dari sisi politik saja, tetapi juga dari sisi kemanusiaan. Nah, sebagai penutup tambahan untuk video ini, saya hanya sekadar ingin mengajak untuk semua ya, untuk kita semua ini untuk tidak merasa bahwa isu-isu global ini jauh dari kehidupan pribadi kita ya. Dimana meskipun kita tinggal di Indonesia ataupun teman-teman lainnya tinggal di negara apa, itu supaya tidak
yang tidak mengalami perang secara langsung ya. Akan tetapi dampaknya itu tetap terasa. Misalnya dalam bentuk kenaikan harga barang, ketegangan politik internasional, hingga meningkatnya polarisasi opini di media sosial. Nah, oleh karena itu, memahami konflik global ini bukan hanya soal pengetahuan ya, tapi juga bagian dari bagaimana kita ini menjadi warga negara yang peduli dan sadar. Oke, ini mungkin banyak orang ini beranggapan bahwa kita ini gak bisa memiliki dampak terhadap perang yang sedang berlangsung kan. Akan tetapi ya memang secara logikanya memang benar. Kita ini tidak bisa menghentikan perang. Akan tetapi kita ini tetap bisa memilih untuk tidak ikut menyebarkan kebencian, tidak mudah percaya hoax dan terus belajar dari berbagai sumber kredibel. Nah, dalam video ini itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir, walaupun memang mohon maaf sekali lagi kualitas videonya agak kurang. Semoga video ini bermanfaat bagi siapa saja yang melihatnya, dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum.